Sentimen-sentimen positif yang dimiliki oleh tanah air begitu belum cukup mampu untuk membuat IHSG konsisten berada di zona hijau. Sebetulnya apa saja Syafrinas yang menjadi perhatian pelaku pasar khususnya dari sentimen global? Ya, kalau kita berbicara mengenai sentimen global itu udah pasti ya yang menggerakkan pasar hari ini itu adalah karena adanya kerusuhan di China. Jadi gini, Sasa, kalau misalkan kita melihat adanya di China kerusuhan dan itu terblow up di media, ini artinya sesuatu yang sudah menjadi hal yang sangat besar terjadi di China. Karena kan China ini memberlakukan pembatasan sosial media, apapun yang disebarkan di media itu terbatas, sehingga sebelum-sebelumnya adanya kerusuhan atau demo itu tidak diketahui oleh negara luar. Nah, ketika diketahui oleh negara luar, ini pasti sudah terjadi hal yang sangat klimaks di China. Nah, apa yang didemokan oleh mereka adalah kebijakan Xi Jinping terkait zero COVID policy. Tapi memang di China ini masih ditemukan kasus sampai dengan 30.000 lebih kasus di China itu sendiri. Nggak heran kalau misalkan Xi ini sekarang ingin kembali melanjutkan kebijakan dari lockdown akibat adanya policy zero COVID policy itu. Tapi kalau kita berbicara tentang apa yang menggerakkan IHSG hari ini, meskipun kerusuhan di China ini menggerakkan sektor energi kita ya, minyak dan gas tadi kita lihat juga terperosok cukup dalam di hampir 4%, tetapi penggeraknya juga selain itu adalah kita lihat hari ini tuh yang bergerak sangat masif adalah perbankan. Tetapi new economy atau yang biasanya datang dari para startup ini jeblok abis-abisan. Di antaranya saya coba jabarkan mungkin dari Beli, ada Goto dan juga ada Buka. Kenapa? Kalau kita lihat dari fundamentalnya Beli ini setiap punya pendapatan meningkat tetapi beban operasionalnya juga meningkat. Mungkin boleh ditampilkan ya kondisi Beli, Goto dan juga Buka. Ya. Jadi bisa dikatakan Beli ini marginnya sangat dikit sekali, Sasa. Lalu kalau kita melihat kondisi lainnya dari Goto. Goto ini boros untuk bayar tenaga kerjanya, makanya kemarin berusaha untuk melakukan PHK dalam rangka efisiensi. Begitu kan, bayangkan saja untuk bayar tenaga kerjanya dalam 3 kuartal pertama di 2022 harus mengeluarkan sebesar 7 triliun rupiah. Itu baru dari Buka, dari Beli maksud saya dan juga Goto. Lalu kalau Buka emang menunjukkan kinerja positifnya sampai dengan kuartal 3 2022. Tetapi memang pendapatannya ini meningkat karena adanya hasil dari investasi. Kita lihat di perdagangan hari ini ya, Bukalapak ini sudah terkoreksi 16 poin. Lalu selanjutnya kita lihat juga Goto ini sudah terkoreksi 5,41 poin, Bukalapak terkoreksi 20 poin atau 6,67 poin, dan Beli juga terkoreksi 3,27%. Jadi ini adalah yang valuasinya besar, tapi hari ini emiten new economy ini justru masuk ke zona merah. Iya, bahkan menyentuh ARB ya kalau kita lihat, Chef, memang tampaknya terkoreksinya saham-saham emiten sektor teknologi ini juga membuat sektor teknologi menjadi pelemahan yang paling dalam, bahkan hari ini hampir 4%, dan ini juga melanjutkan pelemahan secara sektor dari pekan kemarin. Kalau kita lihat sepanjang pekan kemarin juga sektor teknologi ini menjadi sektor yang paling dalam juga pelemahannya. Lalu sebetulnya memang tampaknya emiten-emiten khususnya di sektor teknologi tampaknya ini memang bukan tahunnya begitu ya, karena apalagi dengan berbagai sentimen yang menyelimuti mulai dari kenaikan suku bunga acuan yang pasti bukan menjadi good news bagi emiten-emiten di sektor teknologi. Nah, kalau di pekan ini apakah akan ada good news nih yang bisa membuat IHSG maupun rupiah ini menjadi kuat begitu di tengah berbagai sentimen global yang menyelimuti? Kita nggak akan pernah tahu ya ini akan menjadi good news atau enggak, karena memang pekan ini adalah menjadi pekan dengan banyaknya sekali pertemuan dan juga rilis data. Yang pertama akan dilakukan pada Kamis ini, Kamis besok pemirsa, di mana pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022 ini akan digelar, tepatnya di hari Rabu, maksud saya di tanggal 30 November. Dengan tajuk Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju. Biasanya dari pertemuan ini dihadiri oleh industri-industri perbankan ataupun perusahaan-perusahaan keuangan yang memiliki 2 agenda penting nantinya di dalam acara tersebut, yakni akan mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur BI Periwarjio. Biasanya nih Presiden ini akan menyatakan tentang pandangan ekonominya untuk tahun ini 2022 dan tahun depan. Menarik untuk ditunggu karena apapun yang menjadi statement Pak Jokowi pasti akan menjadi penggerak kondisi pasar dan juga tentang bagaimana nantinya BI akan mengambil kebijakan moneternya. Dan di pertemuan tersebut pastinya Gubernur BI juga akan menyampaikan sejumlah target dan sasaran BI ke depannya untuk tahun depan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kredit, hingga laju inflasi, serta agenda terpenting mereka untuk 1 tahun ke depan, baik dari kebijakan moneter maupun prudensial mereka.
Nah itu kalau dari dalam negeri. Nah di Kamis ini juga akan ada pertemuan Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell yang akan berpidato mengenai kebijakan moneter dan juga tenaga kerja mereka. Karena sebelumnya kan pertemuan The Fed ini dirilis pekan lalu dan mengisyaratkan pelonggaran moneter. Publik ini akhirnya menunggu nih pernyataan resmi dari Powell secara langsung karena sebelum-sebelumnya kan presiden-presiden The Fed dari negara-negara wilayah. Kini kita akan mendengarkan bagaimana Powell menyampaikan langsung karena kan memang pasti apapun yang keluar dari The Fed ya ini akan memberikan pengaruh kepada pasar keuangan global. Dan gak hanya itu aja, akan ada juga data terkait lowongan kerja dan juga survei perputaran tenaga kerja untuk Oktober 2022 yang akan dirilis pada hari yang sama di hari Rabu minggu ini. Dan jika data tenaga kerja ini menunjukkan pelemahan, maka pelaku pasar kemungkinan akan semakin meyakini jika pelonggaran moneter The Fed ini akan semakin dekat. Dan biasanya data yang dikeluarkan oleh GOLTS ini adalah data yang memang menjadi panduan dari The Fed juga. Oke, Syafinas, memang tampaknya pelaku pasar ini menjadi terbelah begitu ya terkait dengan proyeksi kenaikan suku bunga acuan. Ada yang memproyeksikan kalau The Fed ini akan memperlambat laju kenaikan suku bunga acuan gitu ya dengan adanya sinyal-sinyal dari Jerome Powell pada pertemuan perdagangan pertemuan pada pekan lalu. Begitu satu sisi juga tampaknya memang masih ada sinyal-sinyal kenaikan hingga 75 basis point karena balik lagi The Fed ini mengisyaratkan kalau akan cukup agresif dalam menaikkan suku bunga acuan sampai tanda-tanda inflasi yang melandai. Bahkan ini masih jauh dari target 2%. Kenaikannya ini bahkan diproyeksikan sampai Maret 2023. Dan yang pasti bukan soal seberapa banyak ataupun berapa besar kenaikan suku bunga acuan, tapi akan seberapa tinggi nanti di akhir kebijakan pengetatan moneter yang akan dilakukan oleh The Fed. Nah itu kan tadi dilakukan The Fed untuk menjinakkan inflasi yang bahkan menyentuh rekor tertinggi di Amerika Serikat dalam 40 tahun terakhir. Di pekan ini juga akan ada rilis inflasi yang tentunya ini juga akan menjadi perhatian pelaku pasar dan yang tentunya juga akan menjadi indikator atau mungkin penggerak begitu ya yang akan juga tentunya Bank Indonesia dan juga pelaku pasar ini akan melihat seperti apa nanti arah kebijakan pemerintah ke depannya. Ya betul sekali, seiring dengan apa yang tadi Sasa sampaikan bahwa pekan ini BPS juga akan merilis inflasi Indonesia di bulan November 2022 karena berdasarkan pertemuan dari rapat Dewan Gubernur bulan ini diperkirakan inflasi akan berada di kisaran 5,6% pada akhir tahun ini. Jadi November ini masih belum diketahui ini kan kalau misalnya kita lihat bulan Oktober kan ada di angka 5,7 ya kan, kita akan melihat bagaimana proyeksinya di bulan November ini dan proyeksi tersebut sebenarnya lebih rendah jika dibandingkan perkiraan awal, yakni berada di angka 6,3%. Bila inflasi melandai, maka artinya ada harapan nih BI juga akan melonggarkan kembali kebijakan moneternya, Sasa. Iya, kalau kita lihat memang berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini lagi-lagi untuk menstabilkan rupiah, meskipun kalau kita lihat tadi pelemahannya bahkan terlemah begitu dalam 2 tahun terakhir begitu ya, meskipun kenaikan suku bunga acuan sudah sampai 175 basis point dengan berbagai instrumen-instrumen kebijakan moneter lain yang dilakukan, tapi balik lagi memang tampaknya strong dollar ini menjadi musuh tak kasat mata yang dihadapi oleh dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor yang menarik pada hari ini kita perhatikan apa saja, Syaf? Ya, kalau berbicara tentang sektor tentunya minyak dan gas ya, ini berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di China. Karena kita lihat saham di Asia Pasifik di perdagangan hari ini lebih rendah pada hari Senin di tengah kerusuhan China atas kebijakan nol COVID yang berkelanjutan dan semakin banyak kasus yang dilaporkan di negara tersebut. Masyarakat menilai Xi Jinping ini gagal mengendalikan COVID-19 di negara tersebut. Padahal sudah ada tuh peraturan Zero COVID Policy yang menurutku itu sangat bagus, tapi ternyata berkelanjutan ya pandemi mereka ini sampai dengan 2 tahun lebih dan itu menyebabkan konsumen China sebagai konsumen minyak terbesar kedua di dunia ini menyebabkan negara-negara lain akhirnya juga mengalami dampaknya dari kerusuhan tersebut. Karena artinya apa? Pintu masuk untuk ekspor impor minyak kan bisa jadi terkendala. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi emiten minyak di dalam negeri, minyak dan gas khususnya. Kita akan coba tampilkan dari kalau kita lihat dari RTI aja ya, Sasa ini ENRG, KRA, Raja, Apex, Pegas ini semuanya kompak berada di zona merah, Sasa. Ini membuktikan bahwa dampak dari kerusuhan di China nih dirasakan hari ini pada emiten-emiten minyak dan gas di dalam negeri. Dan kalau misalkan kita lihat harga WTI juga hari ini terperosok sangat dalam, Sasa.
Di level sebelumnya di 81.000, oh untuk Brent di 81.000, kini untuk crude oil-nya di 74.348. Sebetulnya dengan penurunan harga minyak ini bisa dikatakan juga good news bagi Indonesia begitu ya, sebagai negara importer minyak. Tapi balik lagi dengan volatilitas harga minyak di global saat ini terkait dengan pembatasan aktivitas di China akibat melonjaknya kasus COVID-19, balik lagi terkait dengan kebijakan zero COVID-19 yang diterapkan di China. Ini kan sedikit saja ada kasus maka pemerintah China ini akan langsung melakukan lockdown. Nah sebetulnya ini yang membuat frustasi masyarakatnya begitu ya, karena dikit-dikit lockdown gitu ya di saat momentum pemulihan ekonomi negara-negara, bahkan negara-negara ekspor maupun impor negara lain ini sudah mulai pulih, tapi China ini selalu melakukan pembatasan begitu ya, apalagi kita tahu China ini kan merupakan salah satu pusat manufaktur dunia begitu, sehingga kalau ada hambatan tentunya ini akan juga mempengaruhi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China, begitu tentu saja akan sangat mempengaruhi dinamika sentimen global yang ada. Betul sekali Sasa. Ya, terima kasih atas review perdagangan IHSG sepanjang hari ini Syafinas. Sama-sama. Kita akan nantikan seperti apa pergerakan IHSG dan juga rupiah esok hari dengan berbagai sentimen ataupun data-data penting yang akan dinantikan oleh pelaku pasar.